Ajaban, mengherankan, liman yatlubud dunya, bagi orang yang mengejar dunia, mengejar yang enggak wajar. Kalau mencari dunia sebuah kewajiban, lain cerita untuk nafkahi anak istri. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak wajar, sampai meninggalkan sesuatu yang lebih penting lagi. Ini gambaran nanti, perlu syarah memang, makanya perlu penjelasan. Sungguh mengherankan orang yang mengejar dunia sementara dia sadar wahwa min tahsiliha ala wahmin, di dalam mendapatkannya pun wahmun, ala wahmin, tidak tentu. Bisa saja dia mengejar dunia sukses, ada yang nggak dapat, kan begitu ya. Jadi dapatnya itu tidak pasti. Ini nasnya dulu, nanti akan kami jelaskan. Jadi mencari dunia itu dapatnya belum tentu. Makanya ada orang menjadi kaya, ada orang tetap fakir, ada orang yang pas-pasan mengejar dunia. Wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakkin. Lanjutannya, begitu juga setelah ia mendapatkan, seandainya telah mendapatkan. Jadi ini tahapannya, mencari dunia belum tentu dapat. Kalaupun dapat, memanfaatkannya pun adalah ala syakin, ragu, belum tentu. Belum tentu dia memanfaatkan semuanya. Tidak dunia. Ya anggap saja deh, bangun rumah megah, Masya Allah, rumah megah, full AC, kulkasnya gede-gede, baru jadi diresmikan hari ini, tatanya dia ke rumah sakit besok. Kata dokter, mohon maaf Bu Haji, Pak Haji, untuk sementara jangan minum air dingin, jangan pakai AC ya. Belum apa-apa sudah dilarang nih. Tidak boleh makan daging lagi kadang-kadang, Masya Allah. Gula jangan, waduh Masya Allah, manisnya gula. Nasi, Masya Allah, nasi gak boleh makan. Padahal kalau nasi anget ngepul begitu gimana? Loh ya, itu sudah banyak dilarang, masih hidup loh ya. Sudah capek mencarinya, ternyata pun memanfaatkannya belum tentu. Belum tentu. Bahkan di sini pun kayaknya ada orang punya rumah 3, sampai 1 tahun sekali mungkin dikunjungi rumah satunya lagi. Jadi begitulah keadaan dunia. Di saat mencari belum tentu dapat, di saat mendapatkannya belum tentu memanfaatkannya, belum tentu memanfaatkannya. Kemudian wa min tarikiha, adapun di dalam meninggalkan dunianya, wal khuruj minha, atau keluar dari dunianya, ala yakin, itu pasti. Tapi kalau biarpun sudah mendapatkannya, memanfaatkannya belum tentu. Yang pasti apa? Kita akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia, kan begitu. Makanya kalau kami amat-amati ini tercerdas banget orang Indonesia di saat menerjemahkan kematian. Terjemahan kematian yang paling bagus di seluruh dunia ini hanya bahasa Indonesia. Meninggal dunia, sudah maut, mati, meninggal dunia. Memang betul, harus sadar. Cuman dengan bahasa terjemahan yang rapi pun kita belum paham. Kita akan meninggalkan dunia, harta melimpah kita tinggalkan, meninggalkan dunia. Nah, di sini ada sesuatu yang tidak disebut oleh Imam Haddad untuk menjadi bahan. Setelah meninggal mau kemana? Ada kehidupan panjang yang kita yakin. Kita yakin pasti, kita punya keimanan ada akhirat, kehidupan yang panjang, yang pasti. Makanya kembali kepada hikmah. Jika demikian, kamu kan punya waktu. Waktumu itu jangan digunakan untuk sesuatu yang belum jelas. Maka pastikan waktumu untuk sesuatu yang pasti. Apa itu pasti? Akhirat. Sehingga jangan sampai engkau menggunakan waktumu untuk sesuatu yang belum tentu kamu mendapatkan, sampai lupa akhirat. Maka muncullah nanti orang, 2 model manusia. Dia mengejar dunia, lupa sholat, lupa halal haram, maka tersesatlah dia. Sudah dunianya belum tentu dapat, setelah dapat pun belum tentu manfaat untuk dia, dan yang pasti akan ia tinggalkan sesungguhnya. Tapi bagi yang sadar bahwa dia punya kehidupan panjang, akhirat, maka kalaupun dia mencari dunia, dia punya rambu-rambu dan aturan.
Sehingga bagi orang yang mencari dunia tapi untuk kehidupan yang di akhirat nanti, maka dia tidak akan pernah rugi. Misalnya ada orang bercita-cita, saya punya skill, saya punya keahlian, saya punya bakat, saya akan bekerja insya Allah dengan bakat saya untuk mengumpulkan harta, untuk mencari harta. Untuk apa? Di kampung saya banyak orang fakir, yatim yang saya bantu. Ya. Karena dia di saat ingin mencari harta tadi adalah untuk kebaikan, atau diniati untuk nafkahi anak keluarga, bukan hanya mencari dunia untuk dunia, maka yang diharap adalah setelah kehidupan di dunia. Sehingga dia di saat mencari harta ini sudah benar, pasti karena cari ridho Allah dengan cara yang benar, tidak melanggar Allah, tidak sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah dan seterusnya. Maka orang yang semacam ini, dia itu biarpun seolah-olah tampak tidak berhasil di dunia, sudah diberi oleh Allah pahala di akhirat. Ini loh uniknya. Jadi kalau Anda mencari dunia untuk Allah dan Rasulnya untuk akhirat, maka biarpun Anda belum sukses, maka sudah mendapatkan pahala. Kan disebutkan orang hibtoh, ada satu orang melihat orang kaya, kok enak banget itu orang kaya, banyak sedekah, banyak berderma, banyak berbagi, Masya Allah, aku pengen kayak dia, saya akan bekerja. Dia bekerja, tidak kaya kayak dia, tapi sesuai dengan niatnya, sudah diberi pahala. Ada hubungannya dengan akhirat. Dan di saat dia mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya, apa yang terjadi? Dia kenal Allah dan Rasulnya, kenal akhirat. Pasti kekayaannya akan digunakan untuk akhiratnya nanti. Nah, ini Imam Haddad itu mengingatkan. Maka dari itu, siapapun, mungkin yang pertama adalah kelompok pertama yang masih mencari dunia. Jangan sampai engkau mencari dunia nggak ada nilainya. Jadikanlah pencarianmu terhadap dunia itu bernilai di hadapan Allah. Baik nanti hasil atau tidak hasil, sebab tetap ujungnya adalah dua, dapat atau tidak dapat. Karena caramu benar mencari dunia, benar dengan cara yang benar, maka itu menjadi punya nilai ibadah. Mencari nafkah, baik dapat rezeki atau tidak dapat rezeki, sudah dapat pahala. Sampai diberi motivasi oleh Rasulullah, orang keluar mencari rezeki, nafkah untuk anak istrinya adalah seperti orang jihad di jalan Allah. Nah, ini yang perlu difahamkan. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, sudah dapat pahala. Nah, ini waktu mencarinya itu benar. Kemudian setelah dia mendapatkannya, dia ingat akhirat, maka aku akan jadikan hartaku pasti bermanfaat. Bukan lagi-lagi ragu tentang kemanfaatannya. Saya diberi Allah kekayaan melimpah. Kalau urusannya aku makan, ya oke lah. Anak saya akan saya siapkan agar dia menjadi anak yang cukup dia setelah kehidupan saya nanti. Tapi dia berpikir bahwasanya jangan sampai jerih payahku ini ternyata tidak membuahkan apa-apa. Alangkah bodohnya aku mengumpulkan harta, tatanya setelah itu aku tinggal. Seperti orang mancing ikan, jaring ikan di laut, dapat ikan yang banyak. Tatanya setelah itu ditinggal di pantai, lalu dia pulang ke rumahnya. Bodoh dia, nggak dibawa. Sama orang mencari kekayaan melimpah, Masya Allah, kekayaannya tidak kira-kira, akan tapi di saat meninggal dunia dia tidak menemukan amalnya di alam barzah. Tidak ada orang lebih bodoh daripada dia. Sehingga dibalik oleh Nabi, ayun nasi akyas, siapakah orang cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat setelah kematian nanti apa, mempersiapkan di saat hidup. Punya kekayaan dengan kekayaannya, punya jabatan dengan jabatannya. Nah, sekarang tanyakan dirimu sendiri. Kita bisa jadi di yang pertama ini lagi mencari pekerjaan, mencari dunia. Maka tata hati untuk bisa mencari dunia dengan benar, dengan cara yang baik, petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga di dalam proses menghadirkan dunia kita mendapatkan pahala, biarpun kita belum mendapatkan dunia. Jangan sampai sudah tidak dapat dunia nggak dapat pahala. Tapi nanti ada dia mencari dunia dan dapat dunia, dapat pahala, dapat dunia. Karena di saat mencari dunia dengan benar, maka dunia ini mudah dibawa ke surga. Diberikan untuk kebaikan, bantu saudara, bahkan untuk menyenangkan keluarga itu juga bagian daripada ibadah. Nafkah anak istri ibadah, menyenangkan anak istri adalah ibadah, jangan dianggap sepele. Sampai Nabi menyebutkan dalam suatu riwayat, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, aku punya harta, mana lebih bagus aku gunakan untuk jihad di jalan Allah, atau aku berikan kepada anak istriku?
Kalau hari ini Palestina atau kasih nafkah anak istri untuk sekolah, mondok dan sebagainya. Maka dijawab oleh Rasulullah, yang kau berikan untuk anak istrimu jauh lebih bagus daripada untuk jihad di jalan Allah. Ayo, makanya Anda di saat mencari nafkah untuk anak istri jangan ragu, itu pahala gede. Bukan seperti pahala biasa Anda sedekah enggak. Pahalanya tidak bisa mengalahkan di saat Anda memberi rezeki menafkahi anak-anak Anda. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.